Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfi Pasania dengan NIM 612012300019, program studi manajemen kelas RA1 semester 3, dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CT, MP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester atau UAS mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CT, MP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Langsung saja ke materi yang pertama. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, ada komunikasi. Di komunikasi ada cakupan komunikasi. Yang pertama ada lingkup internal, yang kedua ada lingkup eksternal, yang ketiga ada media komunikasi, dan yang keempat ada aspek komunikasi. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada pengirim atau komunikan, yang kedua ada penyedia atau encoding, yang ketiga ada pesan atau message, yang keempat ada saluran atau media, yang kelima ada penyediaan ulang, yang keenam ada penerima komunikasi, dan yang ketujuh ada umpan balik atau feedback. Selanjutnya ada peran komunikasi dalam bisnis. Yang pertama ada komunikasi internal, yang kedua ada komunikasi eksternal, yang ketiga ada komunikasi pemasaran, yang keempat ada komunikasi manajerial, yang kelima ada komunikasi krisis, dan yang keenam ada komunikasi digital. Selanjutnya ada manfaat komunikasi bisnis bagi perusahaan. Itu materi yang kedua. Ada tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama ada menyampaikan informasi kepada customer, bawahan, dan penyedia. Yang kedua ada memberikan pengaruh kepada orang lain. Yang ketiga ada merangsang minat klien atau kolega untuk melakukan pekerjaan atau tugas. Dan yang keempat ada memberikan pendidikan tentang perilaku tertentu. Selanjutnya ada fungsi komunikasi bisnis. Yang pertama ada informatif, menyampaikan pesan, informasi terkait perusahaan, pasar, konsumen, dan lain-lain. Yang kedua ada persuasif, mempengaruhi pihak lain agar melakukan hal yang diinginkan. Yang ketiga ada kontrol, mengatur dan mengawasi kegiatan organisasi. Yang keempat ada emotif, meningkatkan penerimaan pesan melalui aspek emosional, dan yang kelima ada koordinasi, menyelaraskan aktivitas antar unit dalam organisasi. Selanjutnya ada bentuk komunikasi bisnis, ada komunikasi horizontal, vertikal, diagonal, dan komunikasi verbalnya ada tertulis dan langsung. Selanjutnya ada online conference. Selanjutnya ada kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang pertama ada kesalahpahaman tentang pesan yang bermakna ganda. Selanjutnya ada gangguan fisik atau kerusakan media. Selanjutnya ada kurangnya konsentrasi atau latar belakang yang berbeda. Selanjutnya ada cara memperbaiki komunikasi. Yang pertama menjadi komunikator dan pendengar yang baik. Yang kedua menggunakan media audio visual yang efektivitas. Yang ketiga ada membangun hubungan yang kuat dan rasa ingin percaya. Yang keempat menciptakan lingkungan terbuka dan mengurangi konflik. Selanjutnya ada materi ketiga.
membangun pola dan mengelola tantangan dalam komunikasi bisnis. Ada teori-teori komunikasi, ada teori transaksional, ada komunikasi sebagai proses dua arah dinamis dan interaktif. Selanjutnya ada teori interpersonal, fokus pada hubungan antar individu yang mempengaruhi kinerja tim. Selanjutnya ada pola komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada vertikal, komunikasi antar level level manager, antara atasan ke bawahan atau sebaliknya. Selanjutnya ada horizontal, antar individu atau tim setingkat atau yang mendukung kolaborasi. Selanjutnya ada diagonal, antar individu dari departemen dan level berbeda melampaui hierarki formal. Selanjutnya ada strategi mengelola komunikasi bisnis. Yang pertama ada pelatihan keterampilan komunikasi, yang kedua ada pemanfaatan teknologi digital, yang ketiga ada umpan balik yang konstruktif, yang keempat ada kepemimpinan yang mendukung komunikasi terbuka. Selanjutnya ada solusi untuk masalah. Yang pertama ada komunikasi, menciptakan budaya dan komunikasi yang terbuka. Yang kedua ada workshop komunikasi lintas budaya. Yang ketiga mengatasi jargon teknis dengan komunikasi yang jelas. Selanjutnya ada materi yang keempat, ada jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama ada komunikasi berdasarkan penyampaian, komunikasi verbal atau lisan, dan komunikasi nonverbal. Selanjutnya ada komunikasi berdasarkan perilaku. Ada perilaku spontan, perilaku skriptif, dan perilaku kontributif. Selanjutnya ada komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Ada komunikasi sinkron atau sinkron. Yang kedua ada komunikasi asinkron atau asinkron. Selanjutnya ada komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Ada komunikasi antar budaya, ada komunikasi massa, dan komunikasi pribadi. Selanjutnya materi kelima ada komunikasi terhadap perusahaan. Selanjutnya ada kelebihan komunikasi terhadap perubahan. Ada meningkatkan efisiensi. Yang kedua ada membangun hubungan yang kuat. Dan yang ketiga ada meningkatkan motivasi dan moral. Yang keempat ada memperkuat citra perusahaan. Dan yang terakhir ada memfasilitasi inovasi. Selanjutnya ada kekurangan komunikasi terhadap perusahaan. Yang pertama ada kesalahpahaman. Yang kedua, kurangnya transparansi. Yang ketiga, ada kehilangan waktu dan sumber daya. Yang keempat, ada konflik dan perselisihan. Yang kelima, ada kerugian reputasi. Ada tujuan komunikasi terhadap perusahaan. Yang pertama, menciptakan interaksi maupun hubungan baik dalam perusahaan. Yang kedua, melakukan persuasi atau membujuk pihak lain. Yang ketiga, melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya, ada pentingnya komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Yang pertama, ada meningkatkan produktivitas dan kinerja komunikasi. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, membangun hubungan baik dengan rekan bisnis. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas karyawan. Materi yang keenam ada komunikasi antar budaya. Di sini ada pengertian budaya. Budaya mencakup nilai, norma, kebiasaan, bahasa, agama, seni, dan cara berpikir yang unik setiap kelompoknya. Selanjutnya ada budaya bersifat dinamis, berubah akibat globalisasi, migrasi, dan teknologi. Selanjutnya ada budaya membentuk identitas individu,
dan kelompok. Yang penting untuk mengurangi kesalahpahaman. Selanjutnya di sini ada pentingnya komunikasi antar budaya. Yang pertama ada mengatasi kesalahpahaman akibat perbedaan bahasa, nilai, dan norma. Nah, yang kedua ada meningkatkan kemampuan beradaptasi dan interaksi untuk mengurangi konflik. Yang ketiga, dalam globalisasi, kemampuan ini menjadi keharusan di dunia bisnis untuk menjalin hubungan interpersonal yang sukses. Di sini ada hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama ada perbedaan bahasa, kesulitan menyampaikan pesan secara jelas. Yang kedua ada perbedaan nilai dan norma. Karena norma komunikasi yang berbeda seperti komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Selanjutnya ada stereotip dan prasangka, menghambat komunikasi yang efektif dan terbuka. Materi yang ketujuh ada etika dan teknologi dalam komunikasi. Di sini ada prinsip etika komunikasi melalui teknologi. Yang pertama ada kebenaran dan akurasinya, pastikan informasinya benar. Yang kedua ada kesopanan dan hormat, gunakan bahasa yang sopan. Dan yang ketiga ada privasi dan kerahasiaan, hindari membagikan data pribadi tanpa izin. Dan yang keempat ada keterbukaan dan transparansi, jelaskan tujuan komunikasinya. Selanjutnya di sini ada etika dalam media sosial. Yang pertama ada hindari membagikan konten yang tidak patut atau ilegal. Yang kedua ada jangan lakukan bullying atau pelecehan online. Yang ketiga ada lindungi informasi pribadi dan orang lain. Selanjutnya ada etika dalam konferensi video. Yang pertama, pastikan koneksi internetnya stabil. Yang keempat, gunakan perangkat memadai. Yang ketiga, ada hormati privasi dan berikan kesempatan berbicara kepada orang lain. Selanjutnya ada konsekuensi pelanggaran dan dalam etika komunikasi. Yang pertama, konsekuensinya kehilangan kepercayaan dan reputasi. Yang kedua ada munculnya konflik dan kerugian serta kesempatan. Yang ketiga ada resiko tindakan hukum dan dampak psikologis. Ada peran teknologi dalam komunikasi. Yang pertama, agar mempermudah penyebaran informasi dan pengembangan bisnis online atau e-commerce. Dengan adanya teknologi ini, jadi kita bisa mempermudah untuk berjualan secara online. Contohnya banyak ya di toko online, juga di toko oren, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya ada fleksibilitas dan efisiensi bisnis meningkat karena teknologi. Selanjutnya, di sini ada meningkatkan kesadaran etika pada generasi muda. Ada edukasi tentang pentingnya etika digital. Supaya apa? Supaya kita tidak menyebarkan informasi yang hoax kepada orang lain juga. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan digital yang etis. Sampai mana sih perkembangan kita pada teknologi digital ini? Selanjutnya ada membentuk lingkungan digital yang mendukung. Dan materi ke-8 ada pusat bisnis dan surat bisnis. Di sini ada pusat bisnis. Pusat bisnis memainkan peran penting dalam struktur dan fungsi kota, menjadi pusat kegiatan ekonomi dan komersial yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota secara keseluruhan. Ada fungsi utama pusat bisnis.
Yang pertama, lokasi strategis. Yang kedua, ada ekonomi dan komersial. Yang ketiga, ada inovasi dan jaringan. Dan yang keempat, ada lingkungan yang dinamis. Selanjutnya ada jenis-jenis surat bisnis. Ada jenis formal dan informal. Yang selanjutnya ada tujuan surat bisnis. Yang pertama ada menyampaikan informasi. Yang kedua, menjalin kerjasama. Yang ketiga, permintaan dan penawaran. Yang ketiga, ada pernyataan resmi. Yang kelima, ada dokumentasi. Dan yang terakhir adalah menjaga hubungan pelanggan. Selanjutnya ada bentuk surat bisnis. Yang pertama ada kepala surat atau letterhead. Yang kedua ada tanggal. Yang ketiga ada alamat penerima. Yang keempat ada salam pembuka. Yang keenam ada isi surat. Selanjutnya ada salam penutup, ada tanda tangan, dan lampiran jika ada. Selanjutnya ada proposal, materi yang ke-9. Ada manfaat proposal. Yang pertama ada menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua ada proposal digunakan sebagai pegangan pelaksana sehingga acara atau kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sistematis sesuai dengan rencana dan agar tujuan acara tersebut memperoleh hasil yang diharapkan. Yang ketiga ada menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Selanjutnya ada proposal disusun untuk memberitahukan kepada donatur kegiatan apa saja yang dilakukan pada acara tersebut. Selanjutnya ada syarat-syarat proposal. Yang pertama ada sistematis, yang kedua ada berencana, dan yang ketiga ada mengikuti konsep ilmiah, dan yang terakhir ada jelas dan dapat dimengerti. Selanjutnya ada struktur proposal. Yang pertama ada judul proposalnya, selanjutnya ada latar belakang, ada nama kegiatan, tema kegiatan, tujuan kegiatan, dan landasan kegiatan. Di sini juga ada unsur-unsur proposal. Yang pertama ada waktu dan tempat pelaksanaannya, ada sasaran kegiatan, dan ada susunan panitia, ada susunan acaranya juga, rencana anggaran dan biaya. Selanjutnya ada penutup dan pengesahan. Materi ke-10 ada membuat laporan dan fungsi laporan bisnis. Syarat-syarat laporan. Yang pertama, laporannya harus benar. Yang kedua, laporannya harus langsung pada sasaran. Yang ketiga, laporan harus lengkap. Yang keempat ada laporan harus tegas dan konsisten. Yang kelima, laporan harus tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, laporan harus tepat penerimaannya. Selanjutnya ada fungsi laporan. Yang pertama ada pertanggungjawaban dan pengawasan. Selanjutnya ada penyampaian informasi. Yang ketiga ada bahan pengambilan keputusan. Yang keempat sebagai salah satu alat untuk membina kerjasama, saling pengertian, dan koordinasi dengan bagian unit lain. Yang terakhir ada sebagai salah satu alat untuk memperluas ide dan tukar-menukar pengalaman. Di sini ada sistematika penulisan laporan. Laporannya terdiri dari 5 bab. Yang pertama, ada bab 1 pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, tujuan, manfaat, batas masalah, dan sistematika penulisan. Yang kedua ada bab 2 tinjauan pustaka atau menjelaskan mengenai division bonding, mekanisme difusi atom, mekanisme diffusion bonding,
ada parameter proses dan jenis-jenis material yang dapat disambung, kelebihan dan kekurangan, gas pelindung dan polishing. Dan yang ketiga ada bab 3, metodologi menjelaskan mengenai metode penelitian, parameter penelitian, rincian kerja, prosedur penelitian, serta alat dan bahan yang digunakan. Yang keempat ada bab 4, hasil dan pembahasan, memaparkan dan menganalisis data yang dapat dihasilkan penguji. Yang kelima ada bab 5, penutup, menjelaskan mengenai akhir penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman di lapangan untuk perbaikan proses pengujian selanjutnya. Materi ke-11 ada teknologi dalam komunikasi. Yang pertama ada teknologi komunikasi bisnis tertulis. Ada beberapa poin. Yang pertama ada dokumen tertulis menjadi cara utama dalam komunikasi bisnis resmi. Yang kedua ada penyusunan dokumen cetak melalui 5 tahap. Perencanaan, penyusunan, revisi, produksi, dan distribusi. Yang ketiga ada penyusunan dokumen elektrik seperti email, mempermudah pengiriman dan akses melalui jaringan komputer. Di sini juga ada teknologi dalam komunikasi lisan. Yang pertama alat ada telepon, telepon pagar, ada voice email, video conference atau VoIP. Selanjutnya ada mendukung percakapan individu maupun kelompok, memungkinkan interaksi jarak jauh secara langsung. Di sini ada pengaruh teknologi terhadap komunikasi, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama ada dampak positif, akses informasi instan dan globalisasi, efisiensi dalam komunikasi bisnis dan kolaborasi online. Yang kedua ada dampak negatif. Dampaknya ada miskomunikasi akibat kurangnya tatap muka dan ketergantungan teknologi dan berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Selanjutnya ada resiko pelanggaran privasi dan penyebaran hoax. Di sini juga ada manfaat teknologi komunikasi. Yang pertama ada konektivitas global, mendekatkan jarak, memperluas jaringan, dan mempermudah kolaborasi. Selanjutnya ada akses informasi. Informasi instan, mendukung pengembangan diri, dan mempermudah penelitian. Ada juga kelemahan teknologi komunikasi. Ketergantungan yang pertama, Di sini juga ada kelemahan teknologi komunikasi. Yang pertama ada ketergantungan berlebihan, resiko keamanan dan privasi. Selanjutnya ada distorsi informasi atau penyebaran hoax. Yang ketiga ada pengaruh homogenesi budaya yang mengancam identitas budaya lokal. Terima kasih udah. Udah ini mau penutup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga juga dengan menyampaikan materi ini saya bisa mendapatkan nilai yang baik. Enggak, ini ulang-ulang, nggak boleh kayak gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton.
Maafkan jika ada kata-kata yang salah. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.